1621 Kesengsaraan Fang Yuan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Beberapa bulan kemudian, perbatasan selatan. Di sebuah lembah biasa yang tak bernama. Hah, Ba Tao, seorang wanita abadi peringkat 6, berteriak keras saat aura melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat tangannya seperti sedang menahan beban ribuan kilogram, wajahnya dengan cepat memerah dan tubuhnya mulai gemetar karena kelelahan. Cepat, Ba Tao mendesak. Seorang Dewa Gu yang berdiri di samping mengaktifkan jurus pamungkas. Orang ini adalah Dewa Gu peringkat 6 yang tampak muda dari klan Tai. Dia adalah Tai Yi, putra Tai Kuzong. Bola-bola cahaya merah mulai membubung, tiba-tiba dengan suara keras, bola-bola itu berubah menjadi pilar cahaya merah yang menjulang tinggi ke langit. Namun saat ini, seorang Dewa Gu yang tampak tua menampakkan dirinya, dia berdiri di atas awan. Dengan lambaian tangannya, dia menekan pilar cahaya merah ini. Pilar cahaya merah itu menghilang, memperlihatkan pagoda 7 lantai yang tampak seperti ditempa dari perunggu. Api menyala pelan di atas pagoda. Selesai, Tai Yi menghembuskan napas, memperlihatkan ekspresi puas, menara suar lainnya telah dibangun. Sangat melelahkan, Ba Tao menghela napas lega saat dia duduk di tanah, terengah-engah. Gu Immortal yang tampak tua itu perlahan melayang turun. Pada saat yang sama, cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan masuk ke dalam lengan bajunya. Ini adalah kelompok kecil yang ditugaskan untuk membangun menara suar. Ada 3 orang, Gu Immortal klan Tai Yi bertugas membangun menara suar, Ba Tao mendukungnya, sementara Gu Immortal tua bertugas menyiapkan formasi untuk menyamarkan prosesnya. Bagaimanapun, keributan pembangunan menara suar sangat besar dan dapat dengan mudah diketahui oleh orang lain. Masih ada lebih dari selusin kelompok seperti itu. Setelah pasukan jalur lurus perbatasan selatan setuju untuk bekerja sama, kelompok-kelompok kecil ini bergegas kemana-mana untuk membangun menara suar. Menara suar memang layak menjadi rumah Gu Immortal khas klan Tai, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa rumah Gu yang terbentuk dari Gu Fana dapat mengangkut Gu Immortal. Gu Immortal tua itu mendesah sambil menatap menara suar. Tai Yi membantu Ba Tao berdiri dan menjawab kepada Dewa Gu tua itu, kengerian menara suar yang sebenarnya adalah semakin banyak menara suar yang dibangun, semakin besar pula kekuatan keseluruhannya. Untuk mencapai kekuatan rumah Dewa Gu, setidaknya harus ada 100 menara suar. Saat ini, jumlah menara suar di perbatasan selatan sudah lebih dari 1000 dan dapat mengangkut Dewa Gu peringkat 7. Namun, untuk mengangkut Dewa Gu peringkat 8, kita membutuhkan setidaknya 10.000 menara suar. Terima kasih banyak telah menjernihkan keraguanku. Dewa Gu tua itu mengucapkan terima kasih. Tai Yi dan Dewa Gu tua saling berpandangan dan tersenyum. Jika sebelumnya, rahasia menara suar ini sama sekali tidak bisa disebutkan. Namun karena jalur lurus perbatasan selatan bersatu, sikap para Dewa Gu terhadap satu sama lain berangsur-angsur berubah. Jika kita memiliki menara suar di dekat anak sungai-sungai waktu itu, jalur lurus perbatasan selatan kita dapat memobilisasi pasukan kita dan menyelamatkan kakekku tepat waktu. Ba Tao bergumam sambil menatap menara suar. Ba Tao, kita masih punya harapan. Bukankah Dewa Gu klan Yi dilepaskan oleh Fang Yuan? Iblis Fang Yuan ini hanya menginginkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Dewa Gu tua itu menghibur. Tai Yi tidak berbicara, namun pikirannya sedang kacau. Situasinya mirip dengan Ba Tao. Ayahnya Tai Kuzong juga telah ditangkap oleh Fang Yuan. Dia tentu saja marah dan membenci Fang Yuan, tetapi dia harus mengakui bahwa jika Fang Yuan tidak menangkap begitu banyak Dewa Gu perbatasan selatan dan membuat jalur lurus perbatasan selatan merasa sakit, apakah pasukan jalur lurus perbatasan selatan akan bersatu begitu cepat? Antara kenyamanan dan rasa sakit, yang terakhir mampu menggerakkan hati orang-orang dengan lebih mudah. Terkadang, Tai Yi merasa situasi ini ironis. Rencana menara suar telah menjadi impian klan Tai sejak lama, tetapi terwujud karena penguasa jalur iblis. Tentu saja, ada alasan penting lainnya, era besar yang akan datang. Namun terlepas dari itu, tindakan Fang Yuan telah memainkan peran kunci. Wus-wus, menara suar tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, bahkan sedikit bergetar sejenak. Apa yang terjadi? Pemandangan ini segera menarik perhatian Gu Immortal tua itu, dia mengerutkan kening dan menatap Tai Yi. Ba Tao juga mengalihkan pandangannya ke Tai Yi. Dia telah berpartisipasi dalam membangun banyak menara suar, tetapi belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya.
Apakah ada beberapa kekurangan dalam pembangunan menara suar ini? Kerutan di dahi Taiyi bahkan lebih dalam, kamu tidak perlu khawatir. Pemandangan ini bukan karena masalah dengan menara suar ini, itu karena salah satu menara suar yang tersebar di seluruh perbatasan selatan telah hancur total. Oh, jadi seperti itu. Gu Immortal tua itu sedikit santai. Ba Tao mendengus dingin. Adegan ini sesuai dengan harapan jalur lurus perbatasan selatan. Meskipun pembangunan menara suar telah memperoleh persetujuan dari jalur lurus perbatasan selatan, dunia abadi Gu perbatasan selatan juga memiliki kultivator iblis dan kultivator tunggal. Menara suar berada di bawah kendali klan Tai, itu mewakili manfaat klan Tai dan kekuatan super perbatasan selatan lainnya, yang tidak ada hubungannya dengan para kultivator iblis dan tunggal ini. Sangat mungkin bagi menara suar untuk dihancurkan oleh para abadi Gu ini jika mereka menemukannya. Selidiki siapa yang menyerang, kita akan membunuh mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Niat membunuh Gu Immortal lama membumbung tinggi, ini adalah salah satu metode yang dibahas oleh pasukan jalur lurus perbatasan selatan untuk menangani masalah seperti itu. Namun, pada saat berikutnya, anomali menara suar mengejutkan ketiga makhluk abadi itu. Swosh swosh swosh. Serangkaian suara aneh bergema untuk sementara waktu. Menara suar yang baru dibangun bergetar tanpa henti seperti pasien epilepsi. Apa yang terjadi? Apakah ini berarti banyak menara suar dihancurkan secara berurutan? Ba Tao dan Gu Immortal lama sekali lagi menatap Taiyi. Kali ini, bahkan Taiyi bingung saat dia bergumam, aneh, apakah menara suar ini benar-benar memiliki masalah? Tetapi pada saat berikutnya, keraguan mereka hilang. Ekspresi ketiga makhluk abadi itu berubah karena mereka telah menerima berita yang mengejutkan pada waktu yang hampir bersamaan. Kehancuran menara beacon yang gila-gilaan itu hanya disebabkan oleh satu orang, tidak lain adalah penguasa jalur iblis yang jahat dan tak termaafkan, Fang Yuan. Fang Yuan memiliki metode jalur kebijaksanaan yang luar biasa, tidak sulit baginya untuk menyimpulkan lokasi menara beacon ini. Dia juga memiliki perjalanan abadi tetap dan dapat bergerak kemana saja dengan bebas. Tidak aneh baginya untuk dapat melakukan ini. Ekspresi Taiyi muram. Sialan, pengadilan surgawi yang tidak kompeten itu, mereka benar-benar membiarkan Fang Yuan mencuri perjalanan abadi tetap. Ba Tao berkata dengan marah sambil mengepalkan tangan. Dewa Gu tua itu tenang dan berhati-hati, kita harus kembali ke klan kita. Karena Fang Yuan sedang bergerak, tidak aman di luar. Taiyi dan Ba Tao menjadi tegang saat mereka memikirkan metode Fang Yuan, tidak berniat untuk tinggal di belakang. Pada saat yang sama, Wu Yong, Ciku Yu dan para pemimpin klan lainnya sedang dalam pertemuan mendesak. Fang Yuan mungkin menyadari ancaman menara suar, jadi dia mengambil tindakan awal untuk menghancurkannya. Lihat, menara suar klanku sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Tetua tertinggi pertama klan Tai berkata, biarkan saja dia menghancurkannya. Pembangunan menara suar cukup sulit dan membutuhkan Dewa Gu untuk melakukannya sendiri. Namun, menara itu hanya dibangun dengan Gu manusia biasa, jadi biayanya rendah, kita bisa biarkan dia menghancurkannya. Tetua tertinggi pertama klan Sang tertawa dingin, menunjukkan aura kekuatan yang kaya. Namun, Wu Yong mengerutkan kening, dia sedikit lebih memahami Fang Yuan licik, kita tidak bisa meremehkannya. Aku merasa tindakannya memiliki makna mendalam lainnya, itu tidak sesederhana kelihatannya. Kata-kata Wu Yong segera menarik perhatian Dewa Gu lainnya. Salah satu dari mereka berkata, apakah ini mungkin? Fang Yuan akan mengalami kesengsaraan di perbatasan selatan, dan salah satu menara suar ini sangat dekat dengan lokasi di mana ia akan mengalami kesengsaraan. Jadi ia mengambil tindakan dan menghancurkan sejumlah besar dari mereka. Petik 2. Itu masuk akal. Cepat, kumpulkan para Dewa Gu jalur kebijaksanaan untuk membuat deduksi. Selama Fang Yuan bergerak, ia akan meninggalkan semua jenis petunjuk. Saat ini, ia membuat keributan besar, kita pasti akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam deduksi kita. Setelah serangkaian deduksi, memang ada hasil yang luar biasa. Jalur lurus perbatasan selatan memperoleh 3 lokasi yang memiliki kemungkinan terbesar sebagai area di mana Fang Yuan akan mengalami kesengsaraan. Cepat selidiki. Ketiga area ini harus ditekankan dan dijaga ketat. Perintah serupa diturunkan, dunia Dewa Gu perbatasan selatan bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bersatu, semuanya untuk membunuh musuh bersama mereka. Sesaat kemudian, berita mengejutkan mencapai setiap pasukan perbatasan selatan,
ada gangguan yang tidak biasa dari Ki Langit dan Bumi di 5 pegunungan regional dan jangkauannya sangat luas. 5 pegunungan regional, pikiran Junsen Guang berkelebat. Penghancuran Menara Beacon yang tak terkendali oleh Fang Yuan menyebabkan keributan besar, bahkan pengadilan surgawi, yang memiliki pengaruh yang sangat lemah di perbatasan selatan, mampu mendeteksinya. Pasukan jalur lurus perbatasan selatan telah mengumpulkan banyak dewa gu jalur kebijaksanaan dan menyimpulkan 3 lokasi, yang juga mencakup 5 pegunungan regional. Saat berada di pengadilan surgawi, Perisi Wei menyimpulkan sendiri tetapi telah menemukan tentang 5 pegunungan regional selangkah lebih awal. Junsen Guang segera bergerak menuju 5 pegunungan regional. Pada saat yang sama, semua jenis informasi yang relevan tentang 5 pegunungan regional muncul di benaknya. 5 pegunungan regional ini bukanlah pegunungan yang terbentuk secara alami, tetapi buatan manusia. Orang yang dapat membuat pegunungan seperti itu secara alami bukanlah orang biasa, ia adalah Dewa Gu jalur pembatasan peringkat 8 Taosu. Orang ini memiliki tingkat pencapaian yang luar biasa dan disebut ahli pembatasan. Ia telah melakukan penelitian mendalam mengenai 5 dinding regional. Ia berusaha menemukan cara untuk memungkinkan Dewa Gu melakukan perjalanan melalui dinding regional dengan mudah. Sayangnya, bahkan hingga kematiannya, tidak ada kemajuan. Namun, pegunungan 5 wilayah ini tertinggal dan menjadi area khusus di perbatasan selatan. Raja sejati hantu petir senior dikalahkan oleh Fang Yuan saat dia mengejarnya ke tembok wilayah. Pertempuran ini mengungkap rahasia Fang Yuan yang hampir tidak menerima tekanan di tembok wilayah. Tembok wilayah bahkan dapat dikatakan sebagai wilayah alaminya. Petik 2. Sayang baginya, hampir mustahil untuk menarik Ki Langit dan Bumi di tembok wilayah. Dia pasti tidak dapat mengalami kesengsaraan di tembok wilayah. Namun, pegunungan 5 wilayah berbeda, area ini buatan manusia dan memiliki Ki Bumi yang cukup karena berada di perbatasan selatan. Ki Langit juga tidak langka di dalamnya, itu juga dapat memberikan beberapa keuntungan teritorial bagi Fang Yuan. Junsen Guang sangat cepat, dia telah melintasi puluhan ribu li sementara semua jenis pikiran bergerak cepat di benaknya. Dia sudah bisa melihat pegunungan 5 wilayah di Cakrawala. Junsen Guang dapat dengan cepat bergegas ke tempat kejadian karena dia telah mengintai di dekat area ini. Semua orang tahu tentang 5 pegunungan regional, itu bukan rahasia. Beberapa bulan yang lalu, Perisi Wei telah menyimpulkan beberapa lokasi di mana Fang Yuan mungkin mengalami kesengsaraan. 5 pegunungan regional termasuk di antara lokasi yang paling memungkinkan. Dengan demikian, 5 pegunungan regional adalah salah satu lokasi yang paling banyak diamati oleh pengadilan surgawi. Kali ini, untuk menghadapi Fang Yuan, Perisi Wei tidak ragu untuk memindahkan banyak Dewa Gu peringkat 8 ke 4 wilayah lainnya. Perbatasan selatan memiliki 2, Junsen Guang adalah salah satunya, yang lainnya adalah Dewa Gu peringkat 8, Wei Feng, yang agak jauh tetapi saat ini bergegas menuju lokasi dengan tergesa-gesa. Junsen Guang mencapai dekat pegunungan 5 wilayah dan mengaktifkan jurus pamungkas untuk menyembunyikan dirinya sebelum bergerak maju dengan hati-hati. Swosh swosh, Ki Langit dan Bumi yang tak terbatas, seperti gelombang sungai raksasa, ditarik masuk dan berkumpul di area tengah pegunungan 5 wilayah. Area itu ditutupi bayangan dan cahaya terang, tidak ada yang bisa dilihat. Area itu seperti lubang tanpa dasar yang tanpa henti melahap Ki Langit dan Bumi dalam jumlah besar. Skala ini, sungguh mengerikan, Junsen Guang merasakan hawa dingin dari pemandangan itu. Dia dengan cepat mengaktifkan metode investigasinya yang unik. Setelah Fang Yuan berhasil menjebak dan menangkap sekelompok Dewa Gu perbatasan selatan, Junsen Guang muncul untuk memeriksa medan perang. Saat ini, Junsen Guang waspada dan tidak berani gegabah melangkah maju meskipun dia adalah Gu Immortal peringkat 8, satu peringkat lebih tinggi dari Fang Yuan. Jika kebetulan, dia gegabah memasuki pegunungan 5 wilayah dan menemukan bahwa itu adalah jebakan Fang Yuan, itu akan sangat menyedihkan. Setelah Junsen Guang memeriksa dengan saksama, dia memastikan seseorang memang sedang mengalami kesengsaraan. Tetapi apakah itu Fang Yuan atau bukan tidak diketahui. Junsen Guang sangat sabar dan menggunakan metode lain. Setelah beberapa saat menyelidiki, dia memastikan bahwa iblis dunia lain sedang mengalami kesengsaraan. Karena itu, Junsen Guang hampir 100% yakin disinilah Fang Yuan berada. Dia benar-benar sedang mengalami kesengsaraan di sini. Junsen Guang bergumam, tatapannya menunjukkan ketidakpercayaan. Tetapi dia dengan cepat bereaksi,
tersenyum pada dirinya sendiri, kebenaran terdengar palsu sementara kebohongan terdengar nyata. Fang Yuan jelas ada di sini tetapi aku sebenarnya tidak berani mempercayainya. Suku Hei di dataran utara memiliki metode unik yang dapat mendeteksi iblis dunia lain. Pengadilan surgawi secara alami juga memiliki gerakan pembunuh yang serupa. Dulu ketika Peri Ziwei mencoba membujuk Fang Yuan untuk menyerah, dia telah mengungkapkan, pengadilan surgawi adalah pengadilan surgawi umat manusia, bahkan iblis dunia lain pun akan diterima di dalamnya. Pengadilan surgawi memang pernah merekrut iblis dunia lain sebelumnya, tetapi tidak ada catatan yang jelas dalam sejarah, jadi yang lain tidak mengetahuinya. Tidaklah aneh bagi pengadilan surgawi untuk memiliki metode seperti itu. Jun Shen Guang saat ini menggunakan metode ini. Kemungkinan Fang Yuan mempertimbangkan metode semacam itu dan menipu kita terlalu rendah. Bagaimanapun, meskipun dia telah terlahir kembali, metode ini dimodifikasi secara khusus oleh Lady Ziwei baru-baru ini. Kudengar bahwa setelah Yuan Qiongdu bergabung dengan pengadilan surgawi, selain bertugas memulihkan Gu Takdir, dia juga telah menyempurnakan Gu Abadi yang ditujukan untuk menghadapi Fang Yuan. Ada beberapa kasus dalam sejarah di mana Gu Abadi jalur iblis peringkat 8 menyebabkan malapetaka di dunia. Ketika pengadilan surgawi tidak dapat menahan mereka dengan mudah, mereka akan menyempurnakan Gu Abadi untuk menghadapi iblis semacam itu. Gu Abadi semacam ini secara khusus dimaksudkan untuk menaklukkan iblis tertentu, dan karenanya memiliki efek yang luar biasa. Fang Yuan hanya peringkat 7 tetapi sudah dianggap sangat tinggi oleh pengadilan surgawi. Kasus seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan dalam sejarah. Mungkin ada alasan lain, dia tidak lagi dapat menunda kesengsaraan besar dan harus menjalani kesengsaraan. Mata Jun Shen Guang bersinar dengan cahaya tajam. Seseorang sedang menjalani kesengsaraan di sini dan orang itu adalah iblis dunia lain, jelas orang itu adalah Fang Yuan. Jika orang lain, siapa yang akan datang ke tempat ini untuk menjalani kesengsaraan? Ditambah dengan skala ki langit dan bumi, dan identitas iblis dunia lain, siapa lagi yang mungkin selain Fang Yuan? Bagus, bagus, bagus. Fang Yuan, pengadilan surgawiku akhirnya menangkapmu. Wajah Jun Shen Guang bersinar dengan kegembiraan yang meningkat. Fang Yuan telah memulai kesengsaraannya dan tidak bisa bergerak dengan santai selama ini, dia telah menjadi sasaran hidup. Bahkan jika dia memiliki perjalanan abadi tetap, bagaimana dia bisa menggunakannya? Ini bisa dikatakan sebagai momen terlemah Fang Yuan. Ekspresi Jun Shen Guang perlahan menjadi tenang, berubah serius saat aura mematikan dan membunuh bergerak di sekujur tubuhnya. Jika aku membunuh Fang Yuan, aku akan memberikan kontribusi yang mengguncang dunia. Hati Jun Shen Guang terbakar, sungguh beruntung dia bisa menemukan kesempatan yang begitu bagus. Tidak heran Lady Ziwei pernah mengatakan kepadaku bahwa aku memiliki banyak keberuntungan, meskipun itu bukan tandingan Fang Yuan, aku tidak akan tertekan oleh keberuntungannya selama aku tidak mengambil langkah pertama. Jika aku menguntit dari belakang seperti burung oriole, menunggu keberuntungan Fang Yuan melemah, aku memiliki kesempatan untuk menang. Mata Jun Shen Guang sudah menyala dengan niat membunuh. Jadi bagaimana jika itu adalah pegunungan 5 wilayah? Itu hanya tiruan dari tembok wilayah, bahkan jika Fang Yuan mengalami kesengsaraan di tembok wilayah, aku, Jun Shen Guang, akan masuk dengan paksa dan membunuhnya. Gemuruh. Gelombang sonik tiba-tiba meletus saat rumah Gu Abadi menyerbu ke dalam 5 pegunungan regional bagaikan kilat. Hati Jun Shen Guang langsung dingin, bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih. Para abadi perbatasan selatan ini datang sangat cepat. Benar saja, menara suar sangat membantu mereka. Bahkan pengadilan surgawi saya tidak memiliki metode seperti itu untuk mengumpulkan pasukan secepat itu. Saat kita menyerang perbatasan selatan di masa mendatang, pertama-tama kita harus menyingkirkan menara suar ini. Jun Shen Guang sebenarnya agak senang melihat pasukan jalur lurus perbatasan selatan ini. Dia ingin orang-orang ini menjadi ujung tombak serangan, melemahkan kekuatan tempur dan keberuntungan Fang Yuan. Bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih menjulang ke langit, Wu Yong dan para abadi jalur lurus perbatasan selatan sedang melihat seluruh 5 pegunungan regional dari dalam bangunan bambu. Banyak dewagu merasa bingung dan tercengang melihat skala ki langit dan bumi seperti itu. Beberapa dewagu jalur kebijaksanaan menyimpulkan bersama, dan segera, salah satu dari mereka dengan gembira berkata, hampir pasti Fang Yuan sedang mengalami kesengsaraan di sini. Hebat, hebat, hebat. Fang Yuan adalah iblis keji dengan dosa besar,
kita akan membalas dendam saudara-saudara kita di jalur lurus perbatasan selatan dengan memenggal kepalanya hari ini. Kita menyelamatkan dunia dengan membunuh iblis ini, kita akan membawa berkah bagi orang-orang di dunia. Fang Yuan ini benar-benar berpikir jalur lurus perbatasan selatanku adalah orang yang mudah ditipu. Dia benar-benar mengalami kesengsaraan di perbatasan selatan. Hehehe, dia mungkin mengira kita akan takut karena dia telah menahan anggota kita. Dia tidak dapat membayangkan betapa teguhnya jalur lurus perbatasan selatan kita dalam mempertahankan nilai-nilai kita. Para abadi perbatasan selatan penuh dengan niat bertempur. Tetua tertinggi kedua klan Xia, Xia Zhao, dan tetua tertinggi ketiga, Xia Chen Yuan saling memandang dengan tak berdaya. Mereka benar-benar ingin menyelamatkan tetua tertinggi pertama mereka, Xia Cha, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti arus dalam suasana ini. Pasukan jalur lurus perbatasan selatan sudah menahan amarah yang dalam karena diperas oleh Fang Yuan. Hanya saja mereka tidak dapat menemukan lokasi Fang Yuan. Setelah memperhitungkan keuntungannya, mereka memilih untuk diperas untuk melindungi para sandera. Namun saat ini, Fang Yuan ada di depan mereka. Selama mereka membunuhnya, mereka mungkin dapat memperoleh warisan dari banyak orang terhormat, sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa wilayah terpencil di surga dan bumi. Kebencian yang membumbung tinggi dan keuntungan yang sangat besar membuat mata para dewa Gu perbatasan selatan ini memerah. Aliansi jalur lurus perbatasan selatan kita baru saja terbentuk, kita perlu membangun nama untuk diri kita sendiri menggunakan iblis yang terkenal. Fang Yuan sangat cocok untuk ini. Semua orang, iblis terkutuk ini sedang mengalami kesengsaraan, waktu kita terbatas, kita akan menyerang dari semua sisi dan membuat peringatan kematiannya tepat setahun dari sekarang. Di bawah komando Wu Yong, para abadi jalur lurus perbatasan selatan bergegas keluar. Mereka memiliki sekelompok abadi yang kuat, Cikuyu, Sang Wu Jie, dan para abadi Gu peringkat 8 lainnya, para senior dengan otoritas tinggi seperti Xia Zhao dan yang lainnya, para ahli peringkat 7 seperti Yao Du, Ho Teng, Bade dan seterusnya. Bahkan Jun Sen Guang yang bersembunyi di dalam hati mendecak lidahnya. Ini hampir merupakan kekuatan penuh dari jalur lurus perbatasan selatan, mungkin hanya ada beberapa abadi peringkat 6 yang tersisa untuk menjaga markas mereka. Pada saat ini, di dalam celah abadi yang berdaulat, Ki surga melonjak dengan cepat, gumpalan cahaya yang tak terbatas terkondensasi menjadi puluhan sinar cahaya raksasa dan melesat ke arah Fang Yuan. Ki bumi memadat, menahan gerakan Fang Yuan. Fang Yuan bersikap keras, perhatiannya tidak tertuju pada kesengsaraan, tetapi di luar lubang keabadiannya. Wah, cukup banyak orang yang muncul. Jalan lurus perbatasan selatan benar-benar membenciku, tentu saja kekayaan yang kumiliki juga sangat menarik. Selain mereka, pasti ada dewa abadi pengadilan surgawi yang sedang menyergap, tetapi aku tidak dapat menemukan mereka untuk saat ini. Dia telah menangkap banyak dewa abadi perbatasan selatan dan mencari jiwa mereka, memperoleh pemahaman yang mendalam tentang jalan lurus perbatasan selatan, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan saat ini. Jalan lurus perbatasan selatan memiliki fondasi yang kuat dan kartu truf yang tersembunyi. Terutama beberapa kartu truf yang sangat tersembunyi, bahkan tetua tertinggi pertama klan mungkin tidak menyadarinya, apalagi para tawanan di tangan Fang Yuan. Menara suar memang merepotkan. Fang Yuan menghela napas. Aku telah menghancurkan banyak sekali, tetapi sangat mudah bagi mereka untuk membangun lebih banyak lagi. Dalam kehidupan pertamaku selama 500 tahun, perbatasan selatan dikalahkan berulang kali sebelum akhirnya mereka mulai membangun menara beacon dalam skala besar. Dalam kehidupan ini, karena aku, pembangunan menara beacon telah dipercepat. Mereka yang memegang jabatan tinggi memang tidak sederhana, mereka tidak dapat diremehkan. Para abadi perbatasan selatan segera merasakan kekuatan tolakan dan tarik yang kuat saat mereka memasuki 5 pegunungan regional. Mereka mengaktifkan jurus pamungkas mereka untuk bergerak maju sambil mempertahankan metode bertahan. Lubang abadi mereka bergetar terus-menerus saat mereka menderita serangan balik dari jurus pamungkas abadi mereka. Iblis ini memilih tempat yang cukup bagus. Beberapa dewa abadi perbatasan selatan berkata dengan penuh kebencian. Bahkan jika lubang abadiku hancur, aku akan menyingkirkan iblis ini. Banyak dewa abadi malah dipenuhi dengan niat bertarung saat pikiran mereka untuk membunuh Fang Yuan menjadi semakin kuat. Fang Yuan sangat licik dan kejam, dia berani dan sombong, tidak takut bahkan pada pengadilan surgawi apalagi pada jalan lurus daerah lain.
Orang ini hanya peringkat 7 tetapi telah menyergap para abadi jalan lurus perbatasan selatan dan menangkap mereka sebagai tawanan untuk tebusan, jika dia diizinkan naik ke peringkat 8, seberapa buruk itu. Jika Fang Yuan adalah anggota jalan lurus, itu akan baik-baik saja. Jalan lurus harus mematuhi aturan. Namun, dia adalah orang yang mengikuti jalan setan, seorang individu yang sendirian, dia membunuh atau merampok orang lain untuk mendapatkan sumber daya kultivasi yang dia butuhkan. Ini adalah konflik yang tidak dapat didamaikan. Terlebih lagi, Fang Yuan tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang mengerikan untuk membunuh dan menjarah, dia bahkan dapat bertahan melawan pemotongan, ini terlalu menakutkan. Malapetaka ini harus diberantas sedini mungkin. Bunuh, serang, balas dendam pada anggota klan kita. Siapapun yang membunuh Fang Yuan akan diberi hadiah besar olehku, Sang Wu Jie. Aku, Cikuyu, akan secara pribadi menyiapkan formasi abadi untuk mereka. Klan Wuku akan membuka perbendaharaan dan membiarkan orang yang membunuh Fang Yuan memilih 3 gu abadi. Moral para dewa gu perbatasan selatan melonjak gila-gilaan di depan hadiah besar. Mereka terbagi menjadi berbagai kelompok dan bergerak ke setiap area dari 5 pegunungan regional, menciptakan perimeter di sekitar area pusat sebelum menyerbu masuk. Kakak-kakak, serangkaian teriakan ayam terdengar, seekor ayam raksasa dari tahun-tahun yang tak terlupakan tiba-tiba muncul dan menghalangi kelompok Sang Wu Jie. Fang Yuan tentu saja telah membuat pengaturan, menyebarkan binatang buas tahun purba ke segala arah untuk menghalangi musuh. Ayam tahun purba ini menyerang dengan ganas ke arah Dewa Gu perbatasan selatan. Dewa Gu peringkat 7 yang menyertainya merasakan hawa dingin di hati mereka dan hendak bertahan dengan sekuat tenaga ketika mereka tiba-tiba mendengar dengusan Sang Wu Jie. Seekor ayam kecil mencoba menghalangiku. Teriak Sang Wu Jie, langsung mengaktifkan jurus pembunuh peringkat 8. Ledakan, ayam tahun purba itu terlempar, pesawat itu menabrak gunung dan langsung jatuh pingsan. Para Dewa Gu peringkat 7 terkesiap melihat pemandangan ini, tatapan mereka ke arah Sang Wu Jie telah berubah. Sang Wu Jie mungkin adalah Dewa Gu peringkat 8, tetapi dia tidak pernah terkenal karena kekuatan tempurnya. Aku tidak membayangkan gerakan ofensifnya begitu ganas. Seekor ayam tahun purba tetaplah binatang buas tahun purba, tetapi dipukul pingsan oleh Sang Wu Jie bahkan tanpa kesempatan untuk membalas. Ganas, terlalu ganas. Klan Sang berada di peringkat 5 kekuatan super teratas di perbatasan selatan, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Sang Wu Jie terlalu kuat. Performa Sang Wu Jie sangat mengejutkan. Tidak peduli seberapa lemah ayam tahun purba itu, dia masih berada di level peringkat 8, siapa yang mengira dia akan dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Oh, dia membawa gu ayam yang lemah bersamanya. Fang Yuan mengamati situasi di luar sambil menjalani kesengsaraan. Performa buruk ayam tahun purba itu membuat Fang Yuan mengingat transaksi terkenal di kehidupan sebelumnya. Klan Ba, Dewa Gu peringkat 7, Baji, membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan Dewa Gu ayam lemah peringkat 8 dari klan Sang. Karena beberapa metode khusus, ia benar-benar dapat menggunakan Dewa Gu ini dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan, yang secara berturut-turut menimbulkan badai besar dalam perang kacau 5 wilayah. Saat ini, Dewa Gu Baji masih dalam kultivasi tertutup, ia tidak terkenal dan hampir tidak dianggap oleh siapapun. Dewa Gu ayam lemah masih bersama klan Sang dan dibawa oleh Sang Wu Jie untuk menghadapiku. Kekuatan tempur Sang Wu Jie tidak menonjol di antara peringkat 8 perbatasan selatan, tetapi ia menciptakan sensasi hebat dengan Dewa Gu ayam lemah. Untungnya, ayam jantan tahun purba itu hanya pingsan dan tidak terbunuh, ia masih bisa diselamatkan. Fang Yuan segera mengirim ular tahun purba untuk menyerang kelompok Sang Wu Jie. Kedua belah pihak saling berhadapan. Sang Wu Jie segera terhalang, momentumnya sebelumnya tiba-tiba berhenti. Beberapa kelompok lain juga menghadapi situasi Sang Wu Jie, dan mereka semua memiliki Dewa Gu peringkat 8. Fang Yuan jelas memprioritaskan bertahan melawan keberadaan peringkat 8 ini. Binatang-binatang purbakala ini tidak sebanding dengan Dewa Abadi Gu tingkat 8 dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi mereka dapat menghalangi mereka untuk beberapa saat. Selain itu, berbeda di pegunungan 5 wilayah. Kesulitan menggunakan jurus pembunuh abadi meningkat pesat dan Dewa Abadi Gu bahkan akan menderita serangan balik. Ada juga kekuatan tarik-menarik dan tolak-menolak yang terus-menerus mengganggu Dewa Abadi Gu. Mereka tidak hanya harus berkonsentrasi pada pertarungan,
tetapi juga harus terus-menerus memperhatikan kekuatan tarik-menarik dan tolak-menolak yang konstan ini. Kekuatan tarik-menarik dan tolak-menolak ini menjadi lebih besar pada mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Dewa Gu peringkat 8 akan menghadapi kesulitan besar untuk melakukan gerakan apapun, ini juga sebabnya, dalam situasi normal, Dewa Gu peringkat 8 melakukan perjalanan melalui surga hitam atau surga putih, memutar jalan ini. Namun pada akhirnya, pegunungan 5 wilayah itu hanyalah tiruan dari dinding wilayah 5 wilayah, jadi penghalangnya terhadap Dewa Gu peringkat 8 tidak sekuat dinding wilayah yang sebenarnya. Meski begitu, itu masih sangat membatasi tindakan Dewa Gu peringkat 8. Untuk sesaat, bahkan Wu Yong harus menggunakan semua kekuatannya untuk melawan binatang buas tahun purba, tidak dapat bergerak lebih jauh. Binatang buas tahun purba ini berasal dari sungai waktu dan tidak lahir di 5 wilayah, jadi mereka tidak mengalami batasan apapun. Sedangkan untuk rumah Gu abadi, bangunan bambu kecil angin giok bening yang menetes, itu adalah gerakan pembunuh abadi yang terkonsolidasi dan akan sangat dibatasi di pegunungan 5 wilayah. Wu Yong telah menyimpannya di dalam lubang abadinya dan tidak berani mengeluarkannya dengan gegabah. Rencana iblis ini sungguh licik, tidak heran dia memilih tempat ini untuk menjalani kesengsaraan. Seorang Dewa Gu batuk darah dan berteriak, "Lupakan kami, serang dan ganggu kesengsaraan Fang Yuan. Kita tidak bisa membiarkannya melewati kesengsaraan ini," teriak Cikuyu. Fang Yuan telah mengatur semua binatang buas tahun purba, tetapi jumlah mereka tidak sebanyak Dewa Gu perbatasan selatan. Sementara binatang buas tahun purba menahan Dewa perbatasan selatan, mereka juga ditahan pada saat yang sama. Banyak Dewa Gu perbatasan selatan melewati binatang buas tahun purba dan menyerang Fang Yuan. Formasi, bangkit. Fang Yuan tidak panik, di bawah komandonya, formasi abadi yang besar tiba-tiba aktif di sekitarnya. Seketika, Dewa Gu perbatasan selatan kehilangan kelima indera mereka, kabut tebal muncul di hadapan mereka membuat mereka kehilangan arah. Iblis ini memang punya rencana cadangan. Jangan takut, rumah Gu abadi tidak dapat digunakan dengan mudah di 5 pegunungan regional, hal yang sama berlaku untuk formasi abadi. Begitu waktu berlalu, formasi itu akan runtuh dengan sendirinya, pada saat itu, Fang Yuan harus menanggung dampak dari keruntuhan itu. Tidak, ini persis rencana iblis itu. Selama dia dapat bertahan untuk saat ini dan melewati kesengsaraan, bahkan jika formasi itu runtuh dan dia menderita dampak, dia dapat menggunakan perjalanan abadi tetap untuk melarikan diri. Para Dewa Gu perbatasan selatan dengan cepat berbicara satu sama lain, segera menyadari taktik menunda Fang Yuan. Kita harus menghancurkan formasi ini sesegera mungkin. Apakah kamu punya metode seperti itu? Tidak bagus, semua Dewa Gu klan Qi terhalang, tidak ada satupun yang datang. Sialan, iblis ini melakukannya dengan sengaja. Hahaha, tiba-tiba, tawa Dewa Gu terdengar. Tatapan semua orang tertarik ke sumbernya, mereka melihat seseorang dengan kepala besar, tubuh kecil, dan mata licik. Seseorang segera bertanya, "Teman dari klan Hou, mengapa kamu tertawa?" Dewa Gu klan Hou Zisua berhenti tertawa dan berkata, "Tidak perlu khawatir, semuanya, aku menemukan bahwa formasi ini tidak memiliki kemampuan jalur ruang, itu hanya membingungkan indera kita dan menyebabkan kita gagal mendeteksi arah yang benar. Aku punya binatang buas yang dapat digunakan untuk ini. Keluarlah." Tepat saat dia selesai berbicara, cahaya aneh keluar dari lubang abadi Hou Zisua dan mendarat di bahunya, berubah menjadi seekor monyet. Monyet ini kecil, ditutupi dengan bulu perak yang lebat, ia memiliki 8 telinga, 4 di kiri dan 4 di kanan. Seorang Dewa Gu tersentak kaget, mungkinkah ini adalah monyet telinga 8 binatang buas kuno yang terpencil? Hou Zisua tertawa terbahak-bahak, "Kau benar sekali. Monyet telinga adalah binatang yang aneh dan berharga, itu adalah binatang jalur informasi. Bahkan monyet telinga biasa yang fana pun langka, monyet telinga yang abadi bahkan lebih langka lagi. Ketika monyet telinga memiliki 6 telinga, itu adalah binatang yang terpencil. 7 telinga berarti binatang terpencil kuno, dan 8 telinga berarti binatang terpencil yang tak terlupakan." Seketika, tatapan para abadi perbatasan selatan terhadap Hou Zisua berubah. Hou Zisua hanya memiliki kultivasi peringkat 7, dia tidak memiliki kekuatan tempur yang hebat atau terkenal, siapa yang mengira dia sebenarnya menyembunyikan binatang terpencil yang tak terlupakan. Dia benar-benar menyembunyikannya dalam-dalam,
dia mungkin tidak akan menunjukkan kartu truf ini jika bukan karena ekspedisi ini untuk membunuh Fang Yuan. Monyet, monyet, di mana musuh? Hou Si, Sua membelai kepala kecil monyet telinga 8 itu dan dengan lembut memerintah. Monyet telinga 8, binatang terpencil yang tak terlupakan, sebenarnya sangat jinak sehingga dengan patuh mendengarkan kata-kata Hou Si Sua. Ia segera miring ke samping dan mendengarkan sejenak, sebelum menjerit dan menunjuk ke suatu arah. Semua orang mengikuti arahnya, segera membuat terobosan terus-menerus. Tiba-tiba, formasi abadi berubah, monyet telinga 8 itu segera berteriak keras, ia mendengarkan sekali lagi sebelum menunjuk ke arah lain. Fang Yuan mengerutkan kening, jika ini terus berlanjut, ia tidak akan dapat menghalangi para dewa Gu perbatasan selatan ini bahkan jika ia berulang kali mengubah formasi. Itu sebenarnya monyet telinga 8. Meskipun klan Ho selalu fokus pada pemeliharaan dan perbudakan monyet, saya tidak berpikir mereka memiliki binatang suci yang langka. Niat membunuh Jun Shen Guang meningkat. Membunuh Fang Yuan sangatlah penting, Jun Shen Guang ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengambil risiko. Ketika para dewa Gu perbatasan selatan memasuki 5 pegunungan regional, dia telah mengaktifkan jurus pamungkas untuk menyembunyikan diri dan masuk. Dewa Gu pengadilan surgawi lainnya, Wei Feng, juga mendekat dengan cepat. Binatang buas seperti monyet telinga 8 dapat merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika benua tengah menyerbu perbatasan selatan, sebagian besar metode penyembunyian kita tidak akan berguna. Membunuhnya akan sangat membantu rencana pengadilan surgawiku. Jejak niat membunuh muncul di mata Jun Shen Guang ketika dia melihat monyet telinga 8 itu. Monyet telinga 8 itu segera bereaksi, mengeluarkan jeritan panik yang tajam. Binatang buas ini cukup sensitif. Jun Shen Guang dengan cepat menarik kembali pandangannya dan melihat ke depan, lupakan saja, aku akan mengampuni dia untuk saat ini. Tugas yang mendesak masih Fang Yuan. Jangan takut, jangan takut. Hou Zisua menghibur monyet telinga 8 itu. Tepat pada saat ini, penglihatan mereka tiba-tiba menjadi jelas, beberapa dewa Gu berteriak, kita telah keluar. Wus wus wus. Pintu masuk lubang abadi berdaulat terbuka lebar saat melahap ki langit dan bumi yang melonjak tanpa henti. Ini lubang abadi Fang Yuan. Kita sudah dekat sekarang. Musuh mereka ada di depan mereka, tetapi para abadi perbatasan selatan tercengang, saling memandang, tidak ada yang berani bergerak maju. Kekuatan mengerikan Fang Yuan membuat para abadi Gu peringkat 7 ini merasa tidak nyaman. Aliansi Selatan mungkin telah terbentuk, tetapi bisakah situasi keseluruhan diubah seketika? Orang-orang ini masih merupakan kelompok yang tidak teratur. Jun Shen Guang mencibir. Dia terus bergerak maju sambil menyembunyikan dirinya. Dia mencoba memasuki lubang abadi Fang Yuan. Begitu aku memasuki lubang abadi Fang Yuan, dia akan berada dalam keadaan pasif dan harus menahan diri karena takut menghancurkan sumber dayanya sendiri. Aku bahkan tidak harus melawan Fang Yuan. Aku hanya perlu bergerak sambil menghancurkan sumber dayanya, Fang Yuan pasti tidak akan mampu menahannya. Yang lebih sempurna lagi adalah bahwa kesengsaraan besar Fang Yuan belum terbentuk, jika aku mengganggunya dari samping, dia akan membuat kesalahan saat mencoba menghadapi semuanya dan aku mungkin benar-benar bisa membunuhnya. Petik 2. Tetapi untuk lebih meyakinkan, aku harus terus bersembunyi di dalam lubang abadi miliknya. Dan setelah Fang Yuan bertarung melawan kesengsaraan dan makhluk abadi perbatasan selatan untuk sementara waktu, aku bisa melakukan gerakan yang mematikan. Haha, aku tidak sabar untuk melihat ekspresinya saat dia menyadari musuh yang kuat telah memasuki lubang abadi miliknya. Jun Shen Guang memiliki metode penyembunyian yang sangat kuat, ini adalah salah satu spesialisasinya. Tentu saja, dia tahu ada kemungkinan dia akan ketahuan dan ditemukan oleh Fang Yuan. Namun, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan besar itu, dia akan kehilangan kesempatan untuk menang. Selain itu, kemungkinan Fang Yuan mengetahui penyembunyiannya sangat rendah. Apa yang tidak berisiko, apalagi jika itu adalah pertarungan yang sengit. Jun Shen Guang adalah seorang Gu immortal tingkat 8 yang tinggi dan perkasa, tetapi dia tidak pernah kehilangan keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia hanya memiliki pemahaman yang jelas tentang kapan dia harus mengambil risiko dan kapan dia tidak boleh mengambil risiko. Sekarang saatnya mempertaruhkan nyawaku. Mata Jun Shen Guang bersinar terang saat dia mengaktifkan jurus pembunuh abadinya. Dia menahan serangan balik dan memasuki celah abadi yang berdaulat bersama dengan ki langit dan bumi.
Para abadi perbatasan selatan semuanya telah mempertahankan jurus pembunuh investigasi tetapi tidak ada dari mereka yang mendeteksi Jun Sen Guang. Pintu masuk lubang abadi itu terbuka lebar, tetapi skala penyerapan ki langit dan bumi telah berkurang banyak. Apa ini? Musuh ada di depan kalian dan kalian semua ragu-ragu. Seorang dewa abadi kelantai berteriak pada para dewa abadi perbatasan selatan. Banyak yang menjadi merah karena malu. Mereka segera sadar dan seseorang berteriak, ayo kita menyerbu bersama. Fang Yuan masih mengalami kesengsaraan, kita akan memenangkan pertempuran ini. Siapapun yang melarikan diri akan menjadi aib terbesar bagi jalan lurus perbatasan selatan. Benar sekali, mari kita menyerbu lubang abadi miliknya. Bahkan jika kita mati, kita akan memastikan iblis ini mengalami kerugian besar. Hehehe, mengapa begitu pesimis? Iblis ini telah memeras begitu banyak hal. Lubang abadi miliknya pasti memiliki sumber daya yang menakjubkan dan langka, belum lagi dia juga memiliki beberapa wilayah surga dan bumi yang terpencil. Dewa abadi klanku masih dalam penangkarannya, aku bertanya-tanya di mana dia menempatkan para tawanan. Aku sudah memeriksa, tidak ada formasi abadi di sekitar kita. Hou Zisua meyakinkan sambil membelai kepala kecil monyet telinga 8 itu. Para abadi perbatasan selatan segera merasa tenang. Formasi Fang Yuan telah membuat jalan lurus perbatasan selatan menderita kerugian besar. Setelah masalah ini teratasi, moral mereka melonjak, menyerbu ke pintu masuk lubang abadi satu demi satu. Dengungan dengung-dengung, namun tepat pada saat ini, terjadi perubahan. Suara dengung yang menusuk telinga bergema di seluruh medan perang, hampir memecahkan gendang telinga para abadi. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat menyilaukan meledak, banyak dewa gu perbatasan selatan lengah. Penglihatan mereka tertutup warna putih karena mereka kehilangan penglihatan untuk sementara waktu. Para abadi perbatasan selatan terkejut, mereka bertahan dengan panik sambil mengirimkan gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya ke arah pusat cahaya. Orang di dalam cahaya itu bukanlah Fang Yuan, tetapi Jun Sen Guang. Dia sangat marah dan terguncang, jurus pembunuhku ini adalah cahaya menakutkan, ia akan aktif secara otomatis ketika aku menghadapi bahaya fatal dan aku tidak perlu mengendalikannya. Cahaya menakutkan itu aktif ketika aku mencoba menyelinap ke lubang abadi Fang Yuan. Apa yang terjadi? Mungkinkah masih ada jebakan? Dia adalah seorang gu immortal tingkat 8, dia mundur dengan cepat sambil menghalangi pemboman para abadi perbatasan selatan. Hehehe, kau punya metode yang hebat, tetapi karena kau sudah tiba, mengapa terburu-buru pergi? Tawa santai Fang Yuan mencapai telinga Jun Sen Guang. Pikiran Jun Sen Guang tersentak, berteriak, oh tidak. Dia segera merasakan ada daya tarik tak berbentuk yang menariknya, mencoba menyeretnya ke lubang abadi Fang Yuan. Seketika, keraguan Jun Sen Guang benar-benar sirna, ia yakin bahwa ini adalah jebakan Fang Yuan. Jun Sen Guang meraung dan tanpa mempedulikan serangan balik dari 5 pegunungan regional, ia dengan gila mengaktifkan jurus pembunuh abadi untuk menahan daya tarik tak berwujud. Jun Sen Guang menggunakan metode utamanya untuk berubah menjadi seberkas cahaya aneh sekali lagi dan mencoba melesat keluar dari medan pertempuran. Namun meskipun jurus pembunuh itu berhasil, kecepatan cahaya aneh itu sangat lambat, hingga seperti siput atau kura-kura. Sialan, ini adalah metode jalur waktu. Jun Sen Guang segera mengenalinya karena metode jalur waktu ini telah memperlambat waktunya hampir 100 kali lipat. Jun Sen Guang sangat terkejut. Aku adalah gu immortal peringkat 8 dengan tanda dao peringkat 8, mengapa aku diperlambat begitu banyak? Metode jalur waktu Fang Yuan sebenarnya berada di level peringkat 8, ini benar-benar di luar informasi sebelumnya, bagaimana ia mencapai ini? Petik 2. Apa yang terjadi? Aku telah diserang, waktu berjalan sangat lambat, seperti aku terjebak di rawa, cepatlah pikirkan cara. Seperti Jun Sen Guang, para dewa perbatasan selatan di dekatnya juga berada dalam situasi yang sama. Hehehe, kalian semua datang tanpa diundang, tentu saja aku harus membalas antusiasme itu 100 kali lipat. Fang Yuan turun ke medan perang. Mereka melihat seorang dewa gu mengenakan jubah putih longgar, dengan rambut hitam berkibar tertiup angin, wajahnya tampan sampai-sampai cantik. Sepasang mata seperti jurang yang dalam dengan tatapan yang dipenuhi dengan dingin dan niat membunuh yang mengerikan. Para dewa gu di sini terlalu akrab dengan penampilan ini, sehingga tubuh mereka mulai gemetar dan wajah mereka memucat karena ketakutan. Seseorang di antara para dewa gu berkata dengan suara gemetar, Fang Yuan.
Fang Yuan mengabaikan para dewa Gu peringkat 7 ini dan menatap Jun Shen Guang. Wajah Jun Shen Guang memerah saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan pengekangan jalur waktu. Dia memiliki banyak metode dan semuanya menunjukkan efek yang baik di bawah usahanya. Pengekangan jalur waktu padanya berkurang dan kecepatannya kemudian meningkat. Fang Yuan tersenyum, perlahan-lahan mengulurkan lengan kirinya. Tangannya yang seperti batu giok murni terbuka dengan anggun, seperti bunga teratai putih yang mekar. Aura jalur jiwa melonjak keluar dan langsung menyusut dengan ganas, mengembun menjadi sosok ilusi di telapak tangan kiri Fang Yuan. Sosok ilusi ini tampak seperti lembah Luopo yang asli, tetapi menyusut berkali-kali lipat. Sosok ilusi lembah Luopo berputar dengan santai sementara tangan kiri Fang Yuan mulai perlahan menutup. Pikiran Jun Shen Guang berdenging kencang dengan sinyal peringatan. Rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menyelimuti seluruh tubuh dan pikirannya. Matanya terbuka lebar, hampir akan robek karena gugup. Apa jurus pembunuh ini? Mengerikan, terlalu mengerikan. Perasaanku tidak salah, aku tidak akan selamat jika terkena jurus ini. Melarikan diri, aku harus melarikan diri. Wajah Jun Shen Guang berubah merah padam, alisnya yang tipis bergetar hebat saat keanggunannya sebelumnya benar-benar menghilang. Jurus pembunuh abadi, cahaya dewa matahari. Dengan teriakan, dia langsung menggunakan metode terkuatnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan cahaya, cahaya tak berujung meletus, seperti matahari kecil telah muncul di medan perang. Cahaya putih yang membara memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, kemanapun ia pergi, metode jalur waktu Fang Yuan hancur berantakan. Para abadi perbatasan selatan baru saja membebaskan diri mereka sendiri ketika mereka ditelan oleh sinar matahari yang menyilaukan tanpa akhir. Dinding daerah tiruan yang tersebar di setiap gunung menghilang sepenuhnya di bawah penerangan sinar matahari yang kuat. Seluruh 5 pegunungan regional mulai berguncang, terutama bagian tengah medan perang tempat sejumlah besar batu gunung mulai runtuh dan jatuh. Efek samping dari cahaya dewa matahari bahkan memengaruhi medan perang lainnya. Kelompok perbatasan selatan dengan peringkat 8, yang bertarung dengan binatang buas tahun purba, sangat terganggu oleh ini. Ini adalah Dewa Gu peringkat 8 dari benua tengah. Ini mungkin orang dari pengadilan surgawi. Cahaya menghilang, pemandangan di medan perang pusat menjadi sangat jelas. Tiba-tiba, seorang Dewa Gu berteriak kaget. Tunggu, lubang abadi itu adalah lubang abadi milik klanku. Apa, itu bukan lubang abadi Fang Yuan? Semua orang ketakutan. Ini jebakan, teriak Jun Shen Guang sambil berkonsentrasi dengan paksa dan mundur dengan gila. Melarikan diri, Fang Yuan tiba-tiba muncul di atas Jun Shen Guang. Jantung Jun Shen Guang bergetar hebat saat dia menatap Fang Yuan dengan kaku dengan mata menyipit. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa daripada mengatakan Fang Yuan sedang menyergap dewa-dewi perbatasan selatan, lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia secara khusus menyergap anggota pengadilan surgawi seperti dirinya. Jadi targetmu yang sebenarnya adalah aku. Kamu telah mengungkap gerakan itu, aku sekarang sudah waspada. Perangkapmu juga telah runtuh, bisakah kamu masih menahanku? Hanya peringkat 7. Aku adalah dewa-dewi peringkat 8. Aku juga memiliki Wei Feng yang bergegas ke sini sekarang. Kecuali jika kelompok dewa-dewi perbatasan selatan ini bekerja sama denganmu, apakah kau pikir kau dapat membunuhku? Jun Shen Guang bernapas dengan berat. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekelilingnya seperti cairan, melindunginya dengan kuat. Benar saja, para dewa perbatasan selatan menyerang pada saat berikutnya. Sasaran mereka adalah Fang Yuan. Wu Yong memimpin, sementara Cikuyu dan Sang Wu Jie mengikuti dari belakang. Mereka menyerang Fang Yuan, mengabaikan serangan binatang buas tahun purba. Mengikuti mereka, sejumlah besar ahli dewa perbatasan selatan menggunakan teknik utama mereka. Jun Shen Guang tertawa terbahak-bahak, Fang Yuan, kau iblis, kau telah membawa malapetaka bagi dirimu sendiri dengan melakukan begitu banyak dosa. Kau masih ingin membunuhku, kematianmu sudah pasti hari ini. Benarkah? Di ambang bahaya, Fang Yuan masih tenang, sudut bibirnya bahkan sedikit terangkat untuk memperlihatkan senyum mengejek. Ledakan, pada saat berikutnya, aura peringkat 7-nya tiba-tiba berubah. Aura yang tak tertandingi membubung ke langit dan melesat ke segala arah. Semua orang di tempat kejadian sangat terkejut. Apa? Aura peringkat 8? Tidak mungkin. Tubuh Fang Yuan berhenti sejenak sebelum dia dengan ringan menunjuk jarinya.
Jurus pembunuh abadi, gunting pegas. Selanjutnya, dia melipat tangannya, lengan bajunya berkibar dan membentuk kipas. Jurus pamungkas abadi, kipas musim panas. Ini, Chikuyu dan Sang Wujie tercengang melihat pemandangan ini. Ini adalah milik Nona Siacha, beberapa dewa Gu peringkat 7 dari klan Xia berteriak. Perasaan yang sangat buruk menyelimuti hati semua orang. Gemuruh, gunting musim semi menyerang Jun Sen Guang, segera menekannya, sementara kipas musim panas yang ada di tangan Fang Yuan melambai dengan cepat, menghalangi semua jurus pamungkas dari para abadi perbatasan selatan. Pada saat ini, aura iblis Fang Yuan melonjak saat dia melawan seluruh kelompok sendirian, itu adalah tontonan yang luar biasa. Syok, semua dewa abadi yang hadir di tempat. Kejadian merasa terkejut melihat Fang Yuan bertarung melawan semua orang. Mereka datang untuk menghalangi dan mengganggu Fang Yuan melewati kesengsaraannya, untuk mencegahnya naik ke peringkat 8. Namun, tidak seorang pun dari mereka mengira bahwa ketika mereka melihatnya, dia sudah berada di peringkat 8. Hasil yang tidak terduga ini mengejutkan mereka semua. Kapan dia naik ke peringkat 8? Mata Chikuyu terbuka lebar karena tidak percaya. Tidak aneh baginya untuk dapat menggunakan gunting pegas dan kipas musim panas. Yang penting adalah bahwa gerakan pembunuh ini telah diperkuat oleh tanda dao jalur waktu dan mampu menghalangi semua serangan. Bahkan jika Fang Yuan naik ke peringkat 8, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak tanda dao jalur waktu dalam waktu yang singkat? Saya pikir dia mungkin telah merasuki tubuh Siacha dan menggunakan wajah yang dikenalnya untuk menipu kita dan membuat kita berpikir dia telah melewati kesengsaraan. Sang Wujie memaksa dirinya untuk tenang dan menganalisis. Petik 2. Tidak, musim semi dan musim panas tetua tertinggi pertama keduanya adalah Gu abadi peringkat 8 dan hanya dapat diaktifkan oleh esensi abadi peringkat 8. Tetua tertinggi kedua klan Xia, Xia Zhao berteriak. Kalau begitu, Sang Wujie langsung ragu-ragu. Esensi abadi mengandung kehendak Gu abadi dan harus menjadi milik mereka sendiri. Jika mereka mati, roh surgawi atau roh tanah mereka dapat menggunakan esensi abadi mereka. Satu-satunya pengecualian adalah rumah Gu abadi karena esensi abadi dari sumber manapun dapat digunakan di dalamnya. Namun, jurus pamungkas yang digunakan Fang Yuan jelas bukan rumah Gu abadi. Jika Fang Yuan hanya peringkat 7 dengan esensi abadi kurma merah, dia tidak akan dapat mengaktifkan Gu abadi musim semi dan musim panas peringkat 8, bahkan jika dia memiliki tubuh Siacha dan memperoleh esensi abadinya. Tidak perlu banyak berpikir, kita akan tahu setelah membunuh Fang Yuan. Wu Yong berseru. Dia terbang maju, binatang buas tahun purba di belakangnya jatuh ke tanah, tidak dapat bangkit. Pada saat yang genting ini, Wu Yong menunjukkan kekuatan pertempuran yang kuat. Dia pertama-tama membunuh binatang buas tahun purba milik Fang Yuan dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Fang Yuan. Fang Yuan, tatapan Wu Yong dingin saat niat bertarungnya melonjak liar. Bahkan jika kau benar-benar telah maju ke peringkat 8, kau tidak akan lolos dari malapetaka hari ini. Pegunungan 5 wilayah ini, yang kau pilih dengan hati-hati, akan menjadi kuburanmu. Tepat saat ia selesai berbicara, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Tanah berguncang, gunung-gunung berguncang, dan puing-puing beterbangan di mana-mana. Apa yang terjadi? Para dewa tercengang. Suara Wu Yong terdengar di telinga semua orang, jangan panik. Ini adalah rencana cadangan yang telah kususun. Rencana ini dapat mengubah kesejajaran urat bumi di bawah pegunungan 5 wilayah dan menghancurkan pegunungan itu. Para dewa bahkan lebih bingung. Jadi bagaimana jika kesejajaran urat bumi berubah? Namun, tak lama kemudian, mereka mendapat kejutan yang menyenangkan. Saat pegunungan itu perlahan runtuh, 5 cahaya berwarna yang unik di pegunungan 5 wilayah itu juga menghilang dengan cepat. Ini, bahkan Jun Sen Guang pun tercengang. Menakjubkan, tanpa belenggu ini, kekuatan tempur kita akan pulih dan kita tidak akan terkekang lagi. Para dewa Gu perbatasan selatan bersukacita. Wu Yong memang berbeda dari Wu Duxiu, dia masih punya kartu lain di balik lengan bajunya. Mata Sang Wujie berkedip tajam. Bagaimana mungkin klan Wu begitu akrab dengan pegunungan 5 wilayah? Tidak mungkin ada pengaruh setingkat ini hanya dengan mengubah kesejajaran urat bumi. Mereka juga harus tahu pengaturan yang dibuat oleh Tao Su saat itu. Pikiran Chikuyu berfluktuasi dengan cepat. Formasi besar, yang dibentuk oleh para dewa Gu klan Wu dan klan Kiao di pinggiran pegunungan 5 wilayah, terus bergemuruh, itulah sumber perubahan di seluruh pegunungan 5 wilayah. Kiao Si Liu,
Wu Yubo dan beberapa orang lainnya bertanggung jawab atas formasi ini. Wu Yubo terkekeh dingin sambil melihat ke arah medan perang. Iblis Fang Yuan ini ingin mengandalkan pegunungan 5 wilayah. Sekarang setelah kita menghancurkan keunggulan teritorialnya, bagaimana dia akan bertahan melawan serangan jalur lurus perbatasan selatan kita? Qiao Xiliu terdiam, ekspresinya sedikit rumit. Dia pernah cukup dekat dengan Wu Yihai, dan bahkan percaya bahwa dia dan Wu Yihai akan menikah. Namun hasilnya mengejutkan di luar imajinasinya. Wu Yihai sebenarnya adalah Fang Yuan yang menyamar. Dia merasa merinding setiap kali memikirkan seberapa dekatnya dia dengan iblis besar seperti Fang Yuan. Dia tidak memiliki perasaan tersisa untuk Fang Yuan, emosinya yang rumit adalah karena pegunungan 5 wilayah. Semua orang mengira penelitian Tao Zu tentang dinding wilayah tidak berhasil. Namun, itu tidak sepenuhnya benar. Klan Qiao secara kebetulan memperoleh petunjuk tentang warisan Tao Zu dan telah secara diam-diam menyelidiki petunjuk tersebut untuk menggali warisan tersebut. Namun, mereka tidak menyangka Wu Yong mengetahui informasi ini, dan di bawah tekanannya, klan Qiao harus menawarkan temuan mereka yang kemudian digunakan sekarang. Berkat petunjuk-petunjuk seperti itulah Wu Yong memiliki pemahaman mendalam tentang pegunungan 5 wilayah dan dapat membuat cahaya dari 5 wilayah menghilang dengan mengubah urat bumi. Jika ada orang lain yang mencoba mengubah urat bumi tanpa pengetahuan, kecuali mereka sangat beruntung, sebagian besar cahaya itu masih ada. Oh, ini adalah warisan Dewa Gu tingkat 8, tetapi semuanya telah digunakan di sini, dan dengan hancurnya pegunungan 5 wilayah, tidak ada harapan untuk menjelajahi warisan itu lagi. Qiao Xiliu menghela napas. Dia tampaknya memiliki banyak pikiran, tetapi waktu yang sangat singkat telah berlalu. Cahaya menakutkan Jun Shen Guang aktif saat dia dikejar oleh Fang Yuan. Para dewa perbatasan selatan menyerang Fang Yuan tetapi serangan mereka diblokir oleh Fang Yuan yang menunjukkan kultivasi tingkat 8. Para dewa perbatasan selatan berbicara dengan cepat, sementara Wu Yong melakukan langkah pertama, pegunungan 5 wilayah runtuh, menghilangkan keuntungan medan Fang Yuan. Semua perubahan ini terjadi dalam sekejap. Fang Yuan menahan serangan para dewa perbatasan selatan sambil tetap mengejar Jun Shen Guang bahkan ketika Wu Yong mendekatinya. Jun Shen Guang telah menggunakan kartu trufnya, auranya telah jatuh ke titik ekstrim. Jurus pembunuh cahaya dewa matahari miliknya sangat kuat, tetapi tidak hanya menghabiskan sejumlah besar esensi abadi leci putih, tetapi juga secara permanen mengurangi tanda dao jalur cahayanya. Itu adalah jurus yang memberikan kerusakan pada musuh dan juga dirinya sendiri. Selain itu, dia telah mengaktifkannya di dalam pegunungan 5 wilayah dan telah mengalami serangan balik yang kuat. Meskipun dia berhasil melarikan diri untuk sementara waktu, dia terluka parah. Namun sekarang, cahaya dari 5 wilayah itu melemah dengan cepat. Jun Shen Guang merasa seperti beban besar telah disingkirkan dari punggungnya. Dia merasa lebih nyaman dalam gerakannya karena kekhawatiran terbesarnya telah disingkirkan. Melihat Wu Yong yang bergegas menuju Fang Yuan, sebuah pikiran muncul di benak Jun Shen Guang, haruskah aku bekerja sama dengan Dewa Gu perbatasan selatan untuk membunuh Fang Yuan? Pikiran ini baru saja muncul ketika langsung ditolak oleh Jun Shen Guang. Teruslah melarikan diri. Situasi saat ini sangat rumit, dia bukan Dewa Gu perbatasan selatan. Yang lebih penting, Fang Yuan mengejarnya. Jika dia berhasil melarikan diri, itu berarti kegagalan Fang Yuan. Jun Shen Guang memprioritaskan pelariannya adalah langkah yang sangat bijaksana. Fang Yuan masih mengejarnya dengan ketat, mengabaikan Wu Yong. Pada saat ini, ada perubahan lain. Aura yang kuat tiba-tiba muncul. Pilar-pilar raksasa dalam 5 warna membumbung ke langit, suara nyaring bergema di seluruh pegunungan 5 wilayah. Junior, kau melakukannya dengan baik, kau benar-benar lulus ujian terakhirku untuk menghancurkan pegunungan 5 wilayah. Sekarang, warisan 5 wilayahku adalah milikmu. Berkultivasilah dengan benar dan kau dapat bergerak bebas dan tanpa hambatan di seluruh dunia di masa depan, jangan biarkan namaku hancur. Di tengah pilar cahaya 5 warna, kemauan seperti asap mengembun menjadi penampilan yang jelas dari seorang Dewa Gu. Banyak tatapan pasti tertarik ke arah ini. Seseorang mengenali penampilan ini terlihat seperti orang tua Tao Zu. Ini tidak mungkin, kan? Di pinggiran pegunungan, Qiao Xiliu mendengar suara dari dalam pilar dan merasa aneh. Ujian terakhir Tao Zu adalah menghancurkan pegunungan 5 wilayah. Tindakan yang tidak disengaja ini benar-benar mengaktifkan warisan Tao Zu. Surat wasiat Tao Zu mendengar seseorang memanggilnya orang tua dan langsung merasa tidak senang.
berbicara dengan arogan, orang tua apa, karena kamu mewarisi warisanku, bagaimana mungkin kamu bersikap tidak sopan? Gemuruh, angin bertiup kencang, langit dan bumi bergemuruh. Yang membalasnya adalah jurus pamungkas tingkat 8 Wuyong, tetapi ditujukan kepada Fang Yuan dan bukan dirinya. Jubah abadi Fang Yuan bergetar dan riak-riak muncul di atasnya, itu adalah jurus pamungkas abadi segel pelindung aliran balik. Jurus ini memantulkan serangan, Wuyong terus mendekat sambil menahan serangan pantulan. Kecepatan Fang Yuan langsung tertahan. Jurus yang digunakan Wuyong memiliki jangkauan yang sangat luas, jadi segel pelindung aliran balik hanya memantulkan kembali sebagian yang telah mengenai Fang Yuan. Fang Yuan terus terbang sambil memantulkan kembali serangan itu, meskipun dia sepenuhnya aman, kecepatannya sangat berkurang. Fang Yuan telah menggunakan segel pelindung aliran balik berkali-kali, bagaimana mungkin Wuyong tidak menyiapkan metode pembatasan khusus? Apa? Kehendak Tao Zu tertegun, dia dengan cepat melihat sekeliling dan melihat beberapa dewa Gu tingkat 8 bertarung, ada juga banyak ahli tingkat 7 yang hadir di tempat kejadian. Dia hampir hancur karena keterkejutannya. Apa? Apa yang terjadi? Ini benar-benar berbeda dari harapan awalnya. Tidak ada junior yang terhormat di depannya, hanya ada Dewa Gu yang kejam dan ganas. Abaikan saja dia hanya orang mati. Warisannya ada di sini, kita bisa mengambilnya setelah pertempuran. Yang paling mendesak sekarang adalah membunuh Fang Yuan. Belum lagi warisan Tao Zu, aku bahkan akan menyerahkan warisan sejati yang mulia Gu untuk membunuh Fang Yuan. Para dewa berteriak dengan marah, perhatian mereka sekali lagi terfokus pada tubuh Fang Yuan. Kehendak Tao Zu. Dia tercengang, ini benar-benar di luar dugaannya. Tak lama kemudian, dia gemetar saat bereaksi, siapa orang itu yang dikejar oleh begitu banyak dewa abadi. Untuk membunuhnya, mereka bahkan rela menyerahkan warisan sejati seorang yang mulia Gu. Kehendak Tao Zu menatap ke arah Fang Yuan tetapi tidak mengenalinya. Siapa orang ini? Seseorang yang menjadi dewa abadi Gu setelah kematian tubuh utamaku. Tepat pada saat ini, Fang Yuan akhirnya berhasil menyusul Jun Shen Guang. Seluruh tubuh Jun Shen Guang basah oleh keringat karena gugup, sinyal peringatan yang kuat menyebabkan jantungnya berdetak seperti genderang. Dia melarikan diri dengan sekuat tenaga sambil mengutuk dalam hati, Wuyong, dasar bajingan. Jurus pamungkas apa yang kau gunakan, bahkan menjebakku. Jurus pamungkas Wuyong memiliki jangkauan yang sangat luas, bahkan Jun Shen Guang pun menerima perawatannya. Metode hebat Wuyong tidak mudah dipatahkan, kekuatan Jun Shen Guang menurun drastis, kecepatannya bahkan lebih rendah dari Fang Yuan. Sudah berakhir, Fang Yuan bergumam pelan sambil menyerang tanpa ada perubahan dalam ekspresinya, tenang seperti sumur kuno. Sosok ilusi lembah Luopo di telapak tangannya perlahan berputar. Tiba-tiba, jari-jari Fang Yuan mencengkeramnya erat-erat. Cahaya abu-abu melesat keluar dari celah di antara jari-jarinya. Fang Yuan kemudian membuka telapak tangannya dan menamparkan ke arah Jun Shen Guang yang jauh. Cahaya itu melesat keluar dengan kecepatan ekstrim, Jun Shen Guang menghindarinya dengan panik seperti lalat rumah tanpa kepala. Wuyong, yang mengejar dari belakang, memiliki tatapan menyeramkan di matanya. Angin kencang tiba-tiba bertiup di sekitar Jun Shen Guang, menghalanginya dengan keras. Wuyong, aku mengutuk nenekmu. Jun Shen Guang bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan kutukannya ketika cahaya abu-abu Fang Yuan menghantamnya. Dalam sekejap, penerbangannya berhenti tiba-tiba. Tubuh fisiknya tidak terluka, tetapi jiwanya terluka parah hingga hampir padam. Jurus pembunuh abadi, segel Luopo. Sementara Jun Shen Guang dalam keadaan linglung, rumah Gu abadi tiba-tiba muncul di samping Fang Yuan. Di dalam rumah Gu abadi, Ying Wuxie menyerang Jun Shen Guang dengan jurus pamungkas yang telah ia persiapkan sejak lama. Jurus pamungkas abadi, pimpin jiwa ke dalam mimpi. Jun Shen Guang tidak dapat bereaksi, langsung jatuh ke alam mimpi, tidak dapat melepaskan diri. Rumah Gu abadi itu gelap dan samar, ia segera menyerap Jun Shen Guang dan terbang ke sisi Fang Yuan. Wuyong memucat karena ketakutan. Ia telah mengganggu Jun Shen Guang karena ia ingin menguji kekuatan jurus Fang Yuan. Bagaimanapun, Jun Shen Guang bukanlah seorang abadi Gu perbatasan selatan, mengapa tidak memanfaatkannya sekali saja. Namun Wuyong tidak pernah menyangka Fang Yuan akan menangkap Jun Shen Guang dalam satu gerakan. Sebelumnya, Fang Yuan telah menangkap para abadi perbatasan selatan dengan menjebak mereka dalam formasi jalur waktu yang ditata dengan cermat.
Namun sekarang, ia menangkap Jun Shen Guang hanya dengan beberapa metode. Peningkatan kekuatan pertempuran seperti itu sungguh mengerikan. Apa jurus pamungkas itu? Rasanya jurus itu hanya menargetkan jiwa Dewa Gu. Jurus itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, aku harus bertahan melawannya. Ada juga Gu Haus Abadi. Apa itu Gu Haus Abadi? Jurus itu hampir tidak dapat dideteksi saat disembunyikan. Para peringkat 8 perbatasan selatan bergegas mendekat dengan momentum yang melonjak. Namun ketika mereka menyaksikan Fang Yuan menangkap Jun Shen Guang, mereka terkejut dan bingung saat niat pertempuran mereka turun tajam.